trending topiknya rebutan janda, nggak ada yang tobat Pak, boro-boro, yang lari malah banyak, geleh, jijik. Nah, Oke. Pak Henry, itu untuk pengacara bukan pro bono ya? Itu bayar ya? Iya bayar Pak, tapi di depan publikan saya untuk Tuhan. Memang Iya, pendeta iya, kalau iya. dipanggil bayar Pak. Pendeta itu tidak boleh uang, ya pendeta itu harus melayani dengan tulus. Tuh Bapak nggak dikasih amplop, dia pilih-pilih Iya, iya. Pak. Oke. saya pernah dengar gitu, atau pernah baca lah ya, katanya Yesus itu di dalam Bible-nya itu, di dalam Injilnya mengatakan jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Tapi kok ini berani-berani pada ngumpulin cuan, ngumpulin duit itu. Ya, itu idiom Pak, bahasa apa ya, alegori ya. Maksudnya jualah semua hartamu, untuk kasus itu jualah segala sesuatu yang kamu anggap jadi Tuhannya. Ada yang orang mentuhankan mobil, ada yang orang mentuhankan sawah, ada yang orang mentuhankan rumah. Nah, Yesus bilang jualah segala yang kamu miliki itu lalu ikut aku. Artinya kalau sudah ikut aku itu orientasinya bukan harta lagi, Pak. Itu loh maksudnya. Iya. Ya tidak mungkin Pak jual semua lalu kita tinggal di mana, makan pakai apa. Itu maksudnya Pak. Ya, tinggalinnya untuk makan aja lah sama. Ya artinya kehidupan modern saat ini. Artinya tidak lagi yang di nomor satukan itu harta, tidak lagi itu. Jadi enggak benar ya Pak yang rebutan donasi tadi ya? Menurut Pak Hendri gimana ya? Oh lah itu kan mereka kan bukan Kristen Pak. Mereka itu bukan Kristen, mereka Nasrani Pak, salah Pak. Mereka itu bukan Kristen. Saya selalu mau jelaskan mereka itu bukan Kristen. Jadi memakai yang namanya doktrin. Doktrin itu adalah pikiran sendiri atau membuat aturan sendiri ya, dan tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Tidak mau takluk dia. Ya bagaimana mungkin Pak, persembahan yang benar itu kotaknya ditaruh, diem. Lalu orang yang mau memberi persembahan datang ke kotak itu, masukin. Plung. Tetapi dibalik, orangnya duduk, pakai kantongnya jalan 3 lagi, nggak cuma 1. Habis itu kurang keren, pakai EDC lagi. Bapak bisa bayangin, artinya memang betul Filipi 3 ayat 19, pikiran mereka memang hal-hal duniawi. Perut adalah jadi Tuhannya, maka bawa perut cari sasaran janda, kan begitu Pak? Ada luar biasa ini ulasannya Pak Henry ya. Tapi ya, karena saya 35 tahun di sana Pak, udah karatan lumutan saya Pak. Tapi kan gini Pak Henry, Bapak bilang tadi itu Nasrani, tapi kan ada gereja Nasrani Indonesia, ini gimana? Alkitab hanya membedakan Nasrani dengan Kristen Pak. Ya, Protestan itu Nasrani Pak, Protestan ya. Nasrani itu Pak, saya kasih tahu ya. Itu Kisah 24 ayat 5, ciri-cirinya Pak, ajarannya seperti sampar mematikan, seperti sampar, Allahnya 3 biji, yaitu sampar mematikan Pak. Kemudian dia seneng bikin kekacauan Pak. Nah ini dia demen bikin kacau kayak gini. Terus yang ketiga adalah dia itu biadab, selingkuh sama janda, ini wah biadab. Kemudian yang keempat dia disebut sekte. Sekte itu sesat, sekte itu bidat. Jadi Alkitab sudah mengatakan Nasrani itu sesat, bidat, yang menyembahnya ajarannya yang seperti sampar, mematikan, penyembahan terhadap Bapa. Semua gereja yang menyembah Bapa itu disebut Nasrani Pak. Yesusnya masih orang dari Nazaret. Yesus masih manusia dari Nazaret. Rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud kepada Bapa. Itu disebut Nasrani, Pak. Itu Pak. Jadi semua gereja di luar sana yang masih penyembahan kepada Bapa, Allahnya 3 biji, Allah belum final, mestinya ada lomba babak final, mencari Allah dulu mestinya. Allah itu kan 1, nggak mungkin 3 ya. Itu Nasrani Pak. Jadi tidak peduli entah itu ada yang nyembah patung, ada yang mengatakan diri Protestan, karismatik, Pentakos. Cek aja yang disembah siapa. Kami masih Bapak. Iya berarti Nasrani, karena ini ayat Alkitab. Pasti sifatnya nanti suka bikin kacau, biadab, hal-hal yang aib malah diceritakan. Selingkuh malah bangga banget, WA-WAan, saling WA. Malah ada pendeta yang nanya,
aku minta dong nomor teleponnya. Sampai segitu, Pak. Iya. Nah ini Pak, tentang masih kembali kepada si Udin ini ternyata masih banyak pendukungnya atau orang yang mendonasi ini kan secara otomatis memberi semangat ya, apalagi sampai ngumpulin uang kayak KC ya, ngumpulin sampai miliaran gitu. Itu berarti banyak yang semangat sekali dengan pola-pola sedemikian itu, Pak ya. Menurut kira-kira iya ya, memang diiyakan atau masih ada, Pak, masih ada. Makanya saya menghimbau sebenarnya, ya, aku bukan apa-apa, bukan membela sana sini, bukan, tetapi kita mau kesetaraan, Pak, ya, mestinya sampai akar-akarnya, Pak, sampai sponsornya harus dikejar. Yes, jangan cuma 16 orang ditangkap di Rio, dia juga cuman kaki tangan, cepet banget nangkep di Rio. Lah ini sponsornya yang hahaha masih ketawa-ketawa, kagak disentuh. Gampang banget melacak, Pak, siapa yang mendonasi, siapa sponsornya. Kegaduhan seperti ini akan terus ada karena mereka terus memproduksi nanti Udin-Udin lain. Betul. Udah ada loh, Pak, laki-laki Udin lain, tapi gara-gara ini disembunyiin dulu. Ada tuh laki-laki itu, siapa itu namanya tuh? Iya. Inilah penerus dari KC dan Udin katanya. Kira-kira ini pertama menurut Pak Hendri itu dampak terhadap kekristenan sendiri kira-kira gimana? Juga dampak terhadap kehidupan kerukunan umat beragama. Silakan. Ya, kalau terhadap Kristen bukannya malah naik, Pak, merosot tajam. Banyak orang pada geleh, pada jijik ya. Tak pikir pendeta itu pendeta besar, nggak taunya besar bohongnya. Nipunya gede ya. Dosanya ternyata besar. Ya, orang nggak bersimpati, Pak. Saya ya dapat untungnya, Pak. Semua orang sekarang nanya ke saya ini jadi narasumber banyak orang, Pak. Banyak orang sekarang tiap hari. Termasuk di ISD. Iya, termasuk channel-channel dari saudara-saudara kita umat Muslim ya. Karena apa? Karena beritanya saya hanya Alkitab, back to the Bible, ya, back to the dicek di Alkitab benar mestinya begini, Pak. Nggak boleh, Pak, kita begitu ya. Yang terakhir apa? Mengapa orang menginjil kok dipenjara? Salahnya di mana? Ya salahnya itu, wong kalian bukan dipilih oleh Yesus, lalu beritamu nggak pernah memberitakan Injil, tapi yang kamu beritakan jelek-jelekin, tujuannya supaya dapat donasi. Lah kan kebalik-balik, Pak. Iya. Bukannya malah nambah orang Kristen, Pak. Orang Kristen pada lari semua gitu, Pak, jadi aku mau ikut dong, gini. Ya, akhirnya seperti itu, geleh, Pak. Geleh itu bahasa Sunda, jijik, Pak. Ya, lihat kelakuan para pendeta seperti itu. Setelah dicek, lu pendetaku juga kayak gitu, Pak. Ternyata di Denpasar juga sama, Pak. Kasus lama mau diungkap, Pak. Ternyata juga dia punya selingkuh. Lah ya sama. Wong rohnya sama kok. Roh apa itu, Pak? Ya roh Bapak Iblis, Pak. Udah ada di ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Luar biasa, dalil-dalilnya kuasai betul Pak Hendri ya. Ya, puji Tuhan, Pak. Namanya juga 35 tahun di sana, lalu saya keluar, saya belajar. Dampak dalam kehidupan kerukunan umat beragama. Kira-kira kalau untuk kerukunan umat beragama, sekarang kita lihat fakta ya. Bapak dialog sama saya ada ribut nggak? Nggak ada. Coba Bapak dialog sama pendeta-pendeta itu, ribut melulu. Tensinya tinggi melulu. Kita sudah ngomong, Pak, jangan ada ribut-ribut, enggak. Ribut melulu. Kalau sama saya biar 2 jam santai begini, Pak. Enggak ada sampai. Om Hendri, aku mau tanya satu itu topik itu yang barusan Om Hendri. Penyebabnya apa itu, Om? Yang mana? Kalau Om Hendri kan bisa kita ngobrol begini gitu ya. Kalau sama yang lain, kenapa sih mesti pukul-pukulan, gontok-gontokan terus gitu? Itu penyebab. Karena Pak tidak pakai Alkitab, mereka pakai doktrin. Coba Bapak singgung ke sana. Kenapa, Pak? Misalnya Pak Pendeta X. Pak Pendeta X, kenapa ya Yesus itu kok Tuhan kok bisa mati? Dia bingung, Pak, nggak bisa jawab, Pak. Dia nggak bisa jawab. Lalu karena nggak bisa jawab, nutupi itu dengan cara apa? Dibalik. Pertanyaannya saja nggak dijawab, ya. Dia membalik. Lalu dedet. Akhirnya Bapak-bapak semua, sahabat-sahabatku para mualaf yang nanya ke saya, 1 menit tak jawab. Oh iya, Pak, bener. Pakai ayat Alkitab, betul. Wes diem, selesai. Gitu. Jadi apakah itu kasusnya adalah penguasaan Bible itu sendiri? Betul, gitu? Pak. Mereka tidak pakai Bible, mereka memakai tafsir yang namanya teologi.
teologinya satu lemari, terus mereka punya pemahaman Alkitab itu bukan seluruhnya firman Allah, hanya sebagian. Yang firman Allah itu cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sisanya itu ya itu nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Malah kitab Yudas itu disobek aja, Yudas itu kan Yudas Iskariot katanya. Mereka nggak akan berani baca kitab Yudas, baca kitab Wahyu, nggak berani. Yang dia baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, saya terus terang saya suka dialog yang begini nih, Om Henry. Kalau sama saya mau 3 jam juga kayak begini, Pak. Lalu makin toleran. Begitu. Bapak dialog sama saya, tanya apa saja 3 jam pun nggak akan ribut, Pak, sama saya. Tapi kalau urusan janda mungkin bisa ribut, Pak. Om Henry paling-paling. Siapa tahu. Punya nomor teleponnya enggak, Pak Hendri? Gimana? Punya nomor teleponnya enggak? Sebenarnya saya punya ya. Waktu saya ketemu sama Udin kan trending topiknya itu tuh si Sob Katul. Trending topiknya itu Sob Katul. Ya, Sob Katul ini kan di hire di itu sama Jos. Lalu ya digoda berdua lah Udin sama Jos gitu, mungkin nggak tahan atau bagaimana dia lari. Ini dia janda, ini si Sob Katul ini janda. Nah, dulu jandanya itu gimana? Mungkin ada dapat bocoran, Pak Hendri? Cerai di yang jelas kalau toh janda waktu Muslim ya, dia jandanya ya. Waktu Muslim. Ya, waktu Muslim. Jadi kita nggak tahu, Pak. Ya, nggak tahu dan saya juga tidak pengen tahu gitu loh. Iya. Iya. Jangan banyak tahu, Pak. Itu ibu di belakang. Iya, bahaya, Pak. Ngomongin janda. Aneh emang, Pak. Pendeta Terusnya juga banyak. Pak, ini memang keanehan, Pak. Pendeta kok topiknya rebutan janda loh. Aneh loh, Pak. Ampun. Ada potensi untuk pulang enggak si Udin itu? Atau mau ngikuti jejaknya? Nah, seperti tadi saya bilang, katanya 2 hari lalu dia siap-siap berangkat dan Paul Yong sudah nelpon, Udin buruan ke sini gitu. Nggak tahu, Pak. Tapi itu setelah red notice setahu saya. Jadi kok kemungkinan kecil, Pak. Kemungkinan bisa lolos, kemungkinan kecil ya.